welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Nah, jadi video ini adalah video kesaksian aku berdasarkan pengalaman pribadi aku tentang dosa karena lidah. Jadi ada dua hal yang aku lakukan ketika aku masih gadis, dan itu dua-duanya berhubungan dengan dosa karena lidah. Bagiku dosa karena lidah ya. Pertama itu waktu aku masih gadis, aku melihat bahwa kakak aku itu kan melahirkan ya, dan aku menyaksikan beberapa kali di antara mereka melahirkan, dan itu rasanya tuh sangat payah sekali bagaimana mereka harus menahan sakit karena ada jahitan, bagaimana kemudian mereka kerepotan mengurus anak gitu. Dan saat itu sebenarnya aku masih antara rentang waktu SMP dan SMA. Tetapi yang ada di pikiran aku saat itu, kok ternyata menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu, harus melahirkan itu adalah suatu hal yang sangat berat sekali ya, dan sangat menakutkan. Itu jadi suatu momok tersendiri buat aku yang saat itu belum nikah dan belum punya pacar juga, karena kan saat itu masih SMP gitu ya, masih cukup kecil, tetapi pikiran itulah yang ada di dalam kepalaku saat itu. Kemudian yang terlintas saat itu dan aku omongin beberapa kali tepatnya adalah, aku nggak mau deh melahirkan gitu, aku nggak mau punya anak. Dan itu salah. Jadi buat kalian yang menonton video ini dan kalian masih single saat ini, atau misalkan kalian saat ini masih belum nikah, kalian masih bersekolah, masih kuliah, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata seperti itu, karena kata-kata itu akan berbalik sendiri kepada diri kita nanti setelah kita menikah. Itulah yang aku alami secara pribadi ya. Jadi setelah menikah itu aku 3 bulan setelahnya itu aku sudah hamil. Hari ini aku membaca status Facebook aku sekitar 9 tahun yang lalu, dan itu aku diingatkan akan sesuatu gitu ya. Jadi aku diingatkan akan anak aku yang aku kandung, dan itu aku mengalami keguguran. Bukan hanya sekali, tetapi keguguran 2 kali. Dan bagi aku itu ada hubungannya dengan dosa yang aku ucapkan ketika aku masih gadis dulu, yaitu bahwa aku tidak ingin memiliki anak. Setelah 4 tahun kejadian keguguran itu, aku kemudian menemukan fakta bahwa aku ternyata menderita kekentalan darah, tetapi menurut aku itu ada hubungannya dengan masa lalu yang aku ucapkan. Karena yang namanya ucapan dari mulut itu berasal dari dalam hati, dan berasal dari dalam hati itu adalah doa gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti menyesali kata-kata yang kita ucapkan secara spontan yang tidak baik, terutama bagi diri kita sendiri, yang nantinya di masa depan ternyata itu kejadian dan didengar oleh Tuhan gitu. Karena seperti yang tertulis di Matius 15 ayat 18, bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga Yakobus 3 ayat 2b yang menyatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lalu ada satu ayat lagi yang aku sharing saat ini dari Amsal 18 sampai 21 yang menyatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang aku bilang itu bukan semata-mata hanya berdasarkan omongan belaka, tetapi itu nyata tertulis di dalam firman Tuhan yang aku sebutkan barusan gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata sia-sia, karena mulut kita itu kan bisa mengucapkan kata-kata berkat dan bisa mengucapkan kata-kata kutuk. Nah, jadi kita sebaiknya lebih memilah mana yang kita ucapkan sebagai kata berkat, agar itu keluar dan benar-benar menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentang hal ini bukan hanya aku sendiri yang mengalami ya. Jadi orang di gereja aku itu juga pernah melakukan hal seperti aku, dan sampai saat ini dia bahkan masih belum punya anak, padahal menikahnya itu udah cukup lama. Nah, jadi aku masih bersyukur sekali Tuhan masih mengampuni dosaku, masih mengampuni aku, dan masih memberikan
kepercayaan ya kepada aku akhirnya diberikan seorang anak, walaupun itu juga melalui suatu perjuangan yang cukup panjang. Jadi jangan sampai kalian nih yang masih gadis ya, yang belum menikah dan punya anak, jangan sampai keluar kata-kata seperti yang aku bilang tadi. Karena ketika nanti Tuhan dengar, kita sendirilah yang tentunya akan merasakan akibat dari perkataan kita itu tersebut. Dan ya tentu aja itu menyalahi kodrat kita ya sebagai seorang wanita, bahwa seorang wanita itu akan mengurus rumah tangganya dan juga melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Jadi tidak hanya satu kesalahan seperti yang di awal aku bilang, tetapi ada 2 kesalahan. Jadi kesalahan kedua ini menyangkut tentang pasangan hidup. Dulu banget aku tuh pengen banget menikah di usia 25 tahun. Pada kenyataannya di usia 25 tahun itu aku jomblo, aku gak punya pacar. Jadi aku jomblo sekitar 5 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan aku jomblo selama 5 tahun. Dan akhirnya aku menemukan seorang pacar, dan akhirnya sekarang menjadi suami aku. Tetapi itu sudah sangat terlambat. Jadi usiaku saat menikah itu udah di 29 tahun. Nah, kalau mau flashback lagi gitu ya dengan yang dulu aku lakukan. Jadi pada saat aku SMA itu teman dari ponakan aku di sekolah itu punya om, itu pengen melamar ke rumah gitu. Jadi kakaknya yang adalah mamanya itu pernah lihat aku, terus kemudian dia pengen supaya aku jadi adik iparnya. Nah, sementara ini laki-laki yang pengen istilahnya kayak dijodohkan gitu, itu belum pernah ketemu sama sekali gitu ya. Jadi pada saat itu aku masih belum lulus SMA, masih SMA dan punya pacar. Nah, yang terbersit di kepala aku, gak mau aku kalau langsung dijodohin, aku gak mau menikah muda gitu ya. Aku masih banyak hal yang ingin aku capai, masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku gak mau kesannya kayak terkekang dan terkukung dalam suatu pernikahan. Apalagi orang itu adalah orang yang tidak aku kenal, yang tidak aku tahu. Jadi aku gak mau dan aku langsung menolak, dan aku bilang aku tidak mau menikah muda. Gak hanya pada di situ aja, tetapi juga ketika aku bekerja, pada saat itu beberapa kali berhubungan dengan laki-laki gitu ya, membina relationship. Kemudian ada juga beberapa laki-laki yang ternyata hanya terkesan seperti memanfaatkan. Karena aku kan tidak langsung kuliah, tetapi aku kuliah sambil kerja. Nah, pada saat itu aku merasa bahwa laki-laki itu kok hanya sekedar mengambil keuntungan aja. Sementara aku sudah bekerja, aku membiayai kehidupan orang tua aku. Jadi saat itu aku pikir bahwa aku juga bisa sendiri kok. Aku tidak membutuhkan yang namanya pasangan hidup gitu. Aku tidak membutuhkan yang namanya laki-laki, apalagi kalau laki-laki yang mereka cuma bisa kayak manfaatin kita doang gitu. Lah kita udah capek-capek kerja terus cuma dimanfaatin doang kan, rasanya nggak banget kan. Jadi kata-kata itulah yang akhirnya terucap dari aku bahwa aku sepertinya tidak membutuhkan pasangan hidup karena aku bisa survive sendirian. Aku bisa kerja, aku bisa mengurus orang tua aku sendiri gitu ya. Tetapi sekali lagi itu adalah salah. Jadi sebagaimanapun kita gitu ya, sebagai makhluk sosial tetap saja kita membutuhkan yang namanya pasangan. Tetapi balik lagi ketika memang kita memutuskan untuk tidak berpasangan, ya setiap orang itu punya pilihan masing-masing dan juga punya kehendak Tuhan pada diri mereka masing-masing. Tapi itu beda persoalan dengan yang aku sebutkan tadi, bahwa ada suatu ucapan yang keluar dari mulut kita yang merupakan sesuatu yang berasal dari dalam hati kita, itu terucap dan menjadi sebuah doa. Karena doa itu adalah ya dan amin. Itulah yang kita yakini. Jadi memang seperti yang aku bilang barusan, bahwa berhati-hati dengan ucapan kita agar itu tidak menjadi harimau bagi diri kita sendiri ke depannya, tidak menjadi penyesalan, tidak menjadi di api yang bisa membakar habis kita. Seperti itu yang ingin aku sampaikan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata sia-sia. Lebih baik kita lebih banyak mengucapkan kata-kata berkat agar hidup kita juga diberkati, hidup kita ke depannya itu tidak mendapatkan halangan dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
sudah menikah, bisa hamil dengan sangat cepat, sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tiba-tiba dalam hitungan berapa minggu aja anaknya keguguran. Dan itu tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dan aku membutuhkan waktu 5 tahun untuk aku bisa menggedor dan mengetuk pintu hati Tuhan. Aku ketuk terus gitu ya. Baru kemudian Tuhan memberkati aku dan Tuhan memberikan aku seorang keturunan. Dan juga untuk yang namanya suami, aku tahu bahwa semuanya itu berproses. Mengucap syukur sekali bahwa walaupun aku pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi Tuhan tuh baik banget sama aku, karena Tuhan memberikan seseorang untuk menjadi suami aku, yaitu seseorang yang sangat baik, yang takut akan Tuhan, seseorang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak perokok, dia penyayang, dia adalah seorang figur ayah yang baik gitu ya untuk anak kami, dan seseorang yang sangat bertanggung jawab. Jadi hampir semua kriteria yang aku inginkan pada seorang laki-laki itu aku dapatkan dari diri suami aku. Itu kan proses yang cukup lama ya untuk healing, untuk kita kembali lagi memulihkan istilahnya kepercayaan Tuhan, bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan apa yang akan Tuhan berikan gitu. Jadi sebisa mungkin lebih baik ya dari agar tidak menjadi kutuk sendiri bagi kita di kemudian hari gitu. Jadi janganlah mengatakan sesuatu yang nantinya akan berimpact buruk terhadap diri kita, berimpact buruk terhadap diri orang lain juga, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kutuk untuk orang lain yang nantinya bisa jadi itu akan berbalik menimpa diri kita juga sendiri nantinya. Aku berharap dengan kesaksian aku ini kiranya bisa memberkati kalian semua, bisa mengambil satu pembelajaran yang lebih baik ke depannya, dan jangan lagi berkutat di dalam dosa dikarenakan lidah. Jadi mari kita mengucapkan banyak kata-kata berkat, karena memberkati orang lain itu juga bisa memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itu aja video aku kali ini untuk kesaksian dosa karena lidah. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi suatu kesaksian hidup buat kalian semua, bisa menjadi berkat bagi kalian semua yang mendengarkan, dan kiranya melalui kesaksian ini nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak sudah menonton. See you again in my next video. God bless you all. Bye-bye.